Kembali lagi di Suara Robohan, Suara Perubahan. Dan pemirsa sekalian, kita masih ada di Suara Robohan di sini, masih tentang berbicara soal toleransi dalam rangka menyambut Hari Toleransi Sedunia. Besok ya. Besok tepatnya 16 ya besok ya. Betul. 16 November 2023. Dan saya ingin bertanya ke Kakak Billy dan Kak Eman dan juga Romo tentunya. Apa tantangan terberat kita di Pilpres 2024 ini kira-kira dari versi masing-masing gitu. Melihat Pilpres 2024 ini kira-kira kalau bukan politik terberatnya identitas apa gitu? itu apa gitu Iya. ya? Ya. Mungkin. Kalau Kakak saya Billy, melihat silakan. politik identitas sudah tidak lagi relevan. Karena kita yang pertama sudah semakin dewasa dalam hal politik dan kemudian kalau kita berbicara tentang konteks waktunya juga sudah lewat dan kembali kita harus menyuarakan bahwa ini merupakan waktu yang tepat untuk kita mengkritisi gagasan, mengkritisi visi dan misi, mengkritisi program kerja sehingga tidak lagi antara debat yang memunculkan kembali politik identitas tapi memunculkan gagasan yang lebih konstruktif untuk semua capres. Dan kita mendorong semua itu bisa lebih gencar disuarakan dan semua orang juga punya semangat yang sama mengabarkan hal tersebut. Lalu juga saya melihat bahwa yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana demokrasi ini dan penegakan hukum lebih ditegakkan dengan benar. Dan saya rasa dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini juga bisa menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi dan setiap kita pasti punya keresahan dan kegelisahan masing-masing. Dan ketika itu kegelisahan dan keresahan itu kita diamkan, tentu kita mendiamkan peristiwa yang mungkin kita anggap tidak benar terjadi di depan kita. Tapi ketika kita punya kemauan setidaknya kita menyuarakan kegelisahan, keresahan kita, maka kita punya kontribusi yang sama untuk Republik ini dan berbuat sesuatu sehingga penegakan hukum dan penegakan demokrasi bisa kembali ke jalurnya yang semula. Baik, oke. Billy tadi bilang dari rekam jejaknya, Ya. gagasan. Kayaknya itu Romo setuju sih, kayaknya. Gimana Romo? Ya ini kan kita ada masalah mengenai keadaban demokrasi ya. Demokrasi itu kan jangan dilihat hanya proses mekanisme aturan, tapi etis, etika. Dan itu kan hari-hari ini kan setelah keputusan Mahkamah Konstitusi itu kan ada yang hilang ya. Ketika dimensi etis kepatuhan kepada konstitusi itu kan dijungkir balikan. Itu yang jadi problem sekarang ini sebenarnya. Jadi demokrasi itu harus bermartabat dan demokrasi itu tidak boleh hanya menjungkir balikan nilai-nilai. Konstitusi itu nilai, jadi bukan sekedar prosedural. Ya. Ini sekitar aturannya Ya, boleh bukan dan tidak sekedar boleh. aturan-aturan ya, ini boleh, ini boleh boleh, tidak ini boleh, boleh. bukan, Tapi tapi ada nilai, ada nilai-nilainya. kepatuhan. Ya. Lah ketika kepatuhan moralitas itu dilanggar, dilabrak, itu yang berbahaya. Jadi kita itu mengalami situasi seperti itu. Lah untuk memulihkan keadaban demokrasi itu sekarang dibutuhkan masyarakat yang kritis. Nah masyarakat kritis itu adalah masyarakat yang mampu menilai seseorang itu dalam prosesnya. Jadi ini kita bukan persoalan menolak pemimpin muda atau tidak. Tapi ketika prosesnya itu mengingkari konstitusi, itu yang masalah. Betul, betul. Karena ketika pemimpin muda ini mencalonkan menjadi kepala daerah kan kita nggak protes. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Asal prosesnya karena itu. jalurnya benar-benar aja Tetap ya, pada waktu nyambungnya ke sini ya, panasnya memang masih di sini ya. Nah, itu proses itu. Jadi Betul. prosesnya nggak boleh mengingkari. Betul. Ketika itu diingkari, ini menyangkut moralitas etik. Etik itu kepatuhan. Kepatuhan kepada apa? Suara hatinya. Jadi nggak bisa Baik. kepatuhan. Jadi jangan sampai demokrasi itu, wah aturannya boleh kok. Oh itu bahaya. Boleh, kalau semua boleh, tetapi dia melanggar etik. Nah, inilah persoalan. Sehingga nantinya mengakibatkan impact dampaknya adalah cacat. Baik. Ketika demokrasi melalui cacat moralitas, trust nggak ada. Padahal demokrasi itu butuh trust. Betul. Butuh suasana yang disebut fair. Ya, karena kita menitipkan mimpi kita kita. kepada Jadi itu orang. tantangan Lah Pilpres ini yang sekarang masa ini. kini. Jadi jangan sampai kita masyarakat itu hanya disuguhi yang prosedural. Baik. Jadi aturannya boleh kok, ya boleh. Tapi ketika aturan itu dibuat kamu ingkari dan kepatuhan moral kamu jungkir balikkan, itu yang menjadi masalah hari-hari ini. Jadi masyarakat melihatnya ini, yang saya katakan demokrasi kita
lagi tidak baik-baik saja. Oke. Kang Eman, Oke. Jadi kalau pertanyaan tadi Tantangan relevan pilpres atau ya? tidak relevan, saya lebih jauh mungkin pertanyaan diganti. Seberapa efektif kalau tetap kemudian akan digunakan melihat kondisi sekarang yang sudah jauh lebih wise, lebih bijak dalam melihat keragaman, perbedaan, kaitannya dengan toleransi tadi yang Baik. sudah sangat luar biasa di masyarakat kita. Apa yang disampaikan oleh Romo tadi menurut saya itu jauh hal yang harus lebih kita awasi ke depan. Putusan cacat moral, cacat etika tadi Romo mengatakan, Ya. itu saya sangat sepakat dan itu jauh lebih akan berbahaya efeknya menurut saya ke depan karena potensi abuse of power itu akan sangat mungkin bisa digunakan dalam kontestasi politik sekarang. Karena orang tidak lagi kemudian bisa menutup mata. Kenapa kemudian bisa lolos? Pasti ada sangkut pautnya bahwa dia adalah putra RI1 misalkan gitu. Itu kan dan surveinya tertinggi loh sekarang. Naik itu kan surveinya. Kan itu di ini. Oke, lanjut. satu hal yang menurut saya jauh lebih akan berbahaya ke depan kalau kemudian kita fine-fine saja melihatnya. Oke. Ini bukan sesuatu yang baik menurut saya. Itu Baik. bahaya abuse power itu mempengaruhi loh. Sehingga citra itu dibangun kan. Oke. Nah maka harus hati-hati juga. Dan trust tadi Trust akan itu bermasalah. bermasalah. Betul. Ketika Hati-hati. orang kemudian mengatakan, oh ini berarti ada campur, berarti nanti hasil segala macam juga akan Ya, bisa. ya Itu itulah. yang Baik, Itu hati-hati. sangat kita tidak Karena inginkan survei itu hanya pada saat itu harus dilihat kondisi Oke. tertentu. Tergantung dari pertanyaannya. Tergantung juga cara mewawancaranya. Jadi jangan sampai survei itu menjadi seolah-olah ukuran segala-galanya. Baik. Survei hanya menjadi alat ya. Sebagai indikator ya, tapi itu jangan sampai dipercaya seolah-olah Fakta, kebenaran. Itu yang Baik. nanti butuh masyarakat itu semakin cerdas dan semakin mampu membaca sebuah bahwa survei itu hanya menggambarkan saat itu. Baik. Oke. Oke, mungkin kalau begitu yang terakhir ya, mungkin kita bisa membahas bagaimana kita menanggapi kehilangan etika berpolitik ini dan langkah perubahan apa begitu yang harus kita ciptakan untuk bisa menjaga kondisi pemilu tetap sehat dan juga tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat. Silakan Kakak Billy. Kalau saya ingin mendorong fungsi kritis yang pertama. Fungsi kritis dalam artian kita semua punya hak, kita semua punya knowledge, kita semua punya kapasitas buat kita mengkritisi sesuatu. Terutama terhadap hal-hal yang prosesnya tidak benar, terhadap hal-hal yang kita anggap sudah keluar dari kaidah hukum dan sebagainya. Ketika itu ditegakkan, saya rasa kita punya fungsi kontrol yang sangat kuat sekali. Bukan hanya di aparatur pemerintah, tapi di rakyat pun punya kapasitas yang sama untuk mengawasi yang pertama, menilai, dan kemudian juga bisa mampu melakukan sesuatu. Ketika kita menegakkan fungsi kritis kita terhadap sesuatu yang ada di sekitar kita, maka kita hal-hal yang familiar di sekitar kita pun kita juga pasti akan lebih aware. Dan saya rasa dengan profil demografi anak muda yang nanti akan menjadi pemilih terbanyak di pemilu tahun depan, saya rasa fungsi itu yang harus lebih banyak didorong. Bagaimana peran Baik. anak muda bukan hanya usianya, tapi juga dalam fungsi kritisnya dalam menilai ataupun mengawal sesuatu. Kang Eman. Gimana Kang Eman? Baik. Pemilih terbanyak sekarang itu adalah anak-anak muda. Saya yakin anak-anak muda jauh lebih akan cerdas melihat ke depan. Karena bagaimanapun bangsa ini sekarang dipertaruhkan di jari mereka nanti ketika mereka mencoblos. Nah, anak muda dengan begitu dia harus betul-betul punya sikap, punya prinsip. Sebagaimana bahwa citra dirinya kan, saya anak muda, saya punya prinsip, saya tidak gampang untuk kemudian ditipu daya, kemudian terbuai atau kemudian terpapar seperti padahal bukan fakta seperti kata Romo bilang tadi, itu baru survei, bahkan mungkin survei pun juga pasti diciptakan punya maksud tertentu kan oleh setiap lembaga surveinya gitu kan. Nah, kalau setiap generasi muda punya nalar yang sama, berpikir ke depan, jauh ke depan untuk bangsa kita, saya yakin mereka akan lebih cerdas untuk memilih siapa calon yang pantas untuk memimpin Indonesia ke depan. Oke. Romo, calon yang pantas untuk memilih Indonesia tadi. Menurut Romo menurut gimana? saya gini, anak-anak muda itu memang sekarang
banyak mendapatkan informasi ya. Dan bagaimana menggunakan media sosial itu sebagai cara untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik. Nah, pemimpin yang terbaik itu kan yang sudah teruji. Baik rekam jejaknya, teruji pengalamannya, tetapi pemimpin itu juga punya keberanian yang dalam bahasa filosof disebut arate. Arate itu tidak hanya berani, tidak hanya sekedar orang punya pengetahuan, tapi orang yang mempunyai patos. Patos itu merasakan deritaku bagian deritaku. Pemimpin yang menjalankan amanat penderitaan rakyat itu. Jadi pemimpin itu teruji ketika pemimpin itu memang tidak membangun satu kesadaran bahwa dia tidak melakukan itu sesuatu karena dibuat-buat. Jadi carilah pemimpin yang orisinal. Betul-betul Karena dia merasakan penderitaan rakyat itu dan bagaimana dia memperjuangkan keadaban hukum yang sekarang ini hancur. Jadi yang kita hancur ini kan keadaban hukum. Baik. Nah kalau keadaban hukum hancur, ya kepastian ekonomi juga tidak akan tumbuh dan tidak akan berkembang. Itu dia. Jadi tadi ya. kuncinya itu sekarang sila kelima keadilan sosial. Dan selama ini keadilan sosial itu tidak pernah dijadikan agenda perubahan dan agenda masing-masing untuk bagaimana itu bisa dijabarkan Baik. dalam program-program yang konkret. Oke. Misalnya ya. Masuk ya ini berarti sekarang. konkret. Misalnya, bagaimana sih mengatasi stunting? Oke. Stunting itu bahaya loh. Oke. Karena stunting itu yang akibatnya buruk. Baik. gizi buruk. Tapi gizi buruk menciptakan apa? Anak itu mengalami goblok Baik. permanen. Jadi keadilan sosial ini harus masuk ke Betul. agenda perubahan Dengan ya. supremasi hukum, Baik. tidak memandang bulu, semuanya diadili seadil-adilnya. Tepuk tangan untuk tiga orang narasumber kita luar biasa, pakar komunikasi Terima Romo kasih Antonius, banyak. penulis buku Politik Identitas dalam Perspektif Al-Quran, Kang Eman Sulaiman, Bang Billy juga, juru bicara Anies Baswedan dan juga staf khusus Gubernur DKI. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.